Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati, program studi Magister Manajemen di Universitas Islam Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 21. Langsung saja kita masuk pada pengertian apa sih pasal 21 itu. Nah, di sini pengertian pajak penghasilan 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak, orang pribadi dalam negeri, hubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatannya. Selanjutnya, unsur-unsur PPh pasal 21. Nah, untuk unsur-unsur PPh pasal 21 ini terdiri dari 4. Yang pertama ada yang namanya wajib pajak. Nah, jadi unsur-unsur PPh pasal 21 ini penting sekali adanya wajib pajak. Yang kedua, pemotongan pajak. Yang ketiga, objek pajak. Yang keempat, tarif pajak. Selanjutnya, wajib pajak PPh pasal 21. Nah, untuk wajib pajak PPh pasal 21 ini ada yang namanya pegawai tetap, yang kedua pegawai lepas, yang ketiga penerimaan pensiun, yang keempat penerimaan honorarium, yang kelima penerimaan upah. Nah, selanjutnya bukan wajib pajak PPh pasal 21. Nah, yang bukan wajib pajak PPh pasal 21 itu sendiri, yang pertama itu ada yang namanya pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 611/KMK 04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain. Selanjutnya, pemotongan pajak PPh. Nah, untuk pemotongan pajak PPh 21 ini, yang pertama itu memberikan kerja baik orang pribadi, badan BUT, baik induk maupun cabang. Yang kedua, bendaharawan, pemerintah pusat atau daerah, instansi, departemen atau KBRI, dan lain-lain. Selanjutnya, dana pensiun, PT Taspen, Astek, Jamsostek, dan THT. Selanjutnya, BUMN atau BUMD. Yang terakhir, yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, dan organisasi. Nah, di sini yang bukan pemotong PPh pasal 21 itu sendiri, itu ada yang namanya perwakilan diplomatik seperti kedutaan besar negara sahabat atau badan organisasi internasional seperti organisasi PBB seperti itu. Selanjutnya, objek pajak PPh pasal 21. Mengenai objek pajak PPh pasal 21 itu sendiri, yang pertama itu penghasilan teratur, yang kedua penghasilan tidak teratur, yang ketiga upah harian, mingguan, satuan, dan borongan. Selanjutnya premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, terus uang tebusan pensiun pasangan, THT, dan lain-lain. Selanjutnya honorarium dengan nama dan bentuk kapanpun, terus imbalan dengan nama dan bentuk apapun, yang terakhir penghasilan natural yang diberikan oleh bukan wajib pajak, seperti itu. Nah, selanjutnya yang tidak termasuk penghasilan pajak 21 itu sendiri, itu yang pertama pembayaran oleh sebuah perusahaan asuransi, yang kedua penerimaan dalam bentuk natura, yang ketiga iuran pensiun dan THT yang dibayar pemberi kerja, yang keempat natura yang diberikan oleh pemerintah, yang kelima itu kenikmatan pajak yang ditanggung pemberi kerja. Selanjutnya pengurangan penghasilan
yang diperbolehkan. Yang pertama itu ada yang namanya biaya jabatan khusus pegawai tetap. Nah, untuk biaya jabatan khusus pegawai tetap ini sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama tanpa melihat memiliki jabatan atau tidak. Besarnya 5% dari penghasilan bruto maksimum 1.296.000 setahun atau 1 juta atau 108.000 per bulan, seperti itu. Yang kedua itu iuran pensiun dan THT. Nah, di mana iuran pensiun dan THT ini ada yang namanya iuran pensiun dan THT yang dibayar oleh pegawai. Yang kedua ini yayasan dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, jumlahnya itu tidak dibatasi, seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya biaya pensiun, di mana biaya pensiun ini khususnya untuk menerima pensiun yang berkala atau bulanan, besarnya itu 5% dari uang pensiun maksimum 432.000 setahun atau 36.000 per bulan, seperti itu. Ya, yang terakhir ini penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, menurut keadaan wajib pajak tanggal 1 Januari per awal tahun, khususnya WD/PADN. Yang kedua, keadaan pada saat datang ke Indonesia, khususnya warga negara asing. Yang terakhir, besarnya PTKP. Nah, untuk besarnya PTKP ini sendiri, WP sendiri ini sejumlah 2.880.000 per tahun. Yang kedua, status kawinnya ini 1.440.000 per tahun. Untuk istri yang berpenghasilan ini untuk besar PTKP-nya ini sendiri sejumlah 2.880.000 per tahun. Dan tanggungan maksimal 3 orang ini PTKP-nya 1.440.000 per tahun. Dan untuk PTKP untuk istri yang berpenghasilan tidak digunakan untuk menghitung PPh 21. Nah, PTKP ini khususnya untuk menghitung bagi wajib pajak orang pribadi yang istrinya berpenghasilan yang wajib menyampaikan SPT tahunan, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.